untuk dihapus aja untuk tunjangannya. Ya, kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Jangan, maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturannya ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturan yang ada. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Bang Indra Iskandar yang merupakan Sekjen DPR Republik Indonesia. Selamat malam, Bang Indra. Selamat malam pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir secara virtual, Bang Indra. Bang Indra, dua orang ini sudah menggugat ya ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan untuk menghapus adanya dana pensiun dari DPR Republik Indonesia. Sebenarnya secara aturan sendiri bagaimana, Bang? Ya, yang pertama mungkin basis dari pensiun seluruh pejabat tinggi dan tertinggi itu undang-undangnya adalah nomor 12 tahun 80. Jadi undang-undang yang mengatur ini diatur di undang-undang tahun 80, dan undang-undang itu bunyinya tentang hak-hak keuangan pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara. Masih bunyinya seperti itu. Nah, pensiun itu diberikan jadi bukan cuma DPR, semua lembaga tertinggi yang ada di Republik ini itu diatur dalam peraturan yang sama dengan hak dan aturan keuangan yang sama dan kewajiban sama. Jadi itu besaran pensiun itu besarnya adalah antara 6 sampai 75% dari gaji pokok. Gaji pokok anggota DPR ini saat ini sekitar 4,2 juta gaji pokoknya. Jadi besarnya antara 6% sampai 75% dari gaji pokok tergantung masa kerjanya. Kalau 1 tahun dia hanya sekitar 6% kena PAW. Kalau selanjutnya ada sekian persen sampai maksimum cuma 75% dari gaji pokok yang 4,2 juta. Duit pensiun ini dapat dari mana? Duit pensiun ini adalah potongan dari gaji pokok tersebut sebesar 9% setiap bulan dipotong. Jadi potongan-potongan itulah yang disimpan oleh Taspen. Kemudian pada saat pensiun ini semua diurus oleh Taspen, hak pensiunnya. Jadi begitu aturan administratifnya ya. Baik, lantas Anda menanggapinya bagaimana ketika ada dua orang ini atas nama Lita Linggayani Gading ya dan juga Syamsul Jahidin ini merasa ada ketidakadilan dan juga beban negara dalam pemberian pensiunan tersebut, Bang? Ya, saya kira kan kita negara hukum ya, siapapun boleh menggunakan hak-hak hukumnya untuk melakukan atau gugatan terhadap sesuatu yang dirasakan memang tidak memenuhi harapannya gitu ya. Tapi ini kan aturannya ini bukan baru 10-20 tahun ya, aturannya ini sudah dari tahun 80 tahun ya, maksudnya dari tahun 80 sampai sekarang gitu. Jadi aturan ini dan itu masih melekat pada seluruh lembaga tinggi gitu ya. Jadi aturan ini tidak parsial hanya untuk DPR, seluruh lembaga tinggi dan tertinggi bahkan bunyinya masih seperti itu undang-undangnya. Baik, Bang Jadi Indra. saya kira standing position-nya juga harus gimana? Ya, silakan. Ya, jadi standing position saya kira juga perlu dipahami ya antara yang digugat dan menggugat karena tentu aturan ini bukan parsial hanya untuk DPR, untuk seluruh lembaga tinggi dan tertinggi bunyi undang-undang itu. Itu yang harus juga menjadi perhatian kita semua. Baik, Bang Indra, tapi dari data yang Anda miliki, setidaknya hingga tahun ini saja di 2025 sudah berapa banyak anggota DPR yang menerima pensiunan tersebut, Bang Indra? Ya, kalau pensiun tentu datanya harusnya jangan ditanyakan ke DPR, ditanyakan ke Taspen karena prosesnya semua dari Taspen. Siapa ketika pensiun semua langsung komunikasi antara kepres pemberhentian itu dengan Taspen. DPR sudah nggak menangani lagi hak-hak pensiun. Jadi kami bukan lembaga yang menangani pensiun, apalagi Sekretariat Jenderal. Semua komunikasinya selanjutnya adalah ditangani oleh lembaga yang namanya Taspen. Baik, saya ke Bang Yani ya. Bang Yani, kalau seandainya MK menerima gugatan ini artinya menghapuskan adanya dana pensiun tersebut, sikap Anda dan juga teman-teman DPR lainnya akan seperti apa? Kalau saya sih nggak masalah, kan itu kan memang otoritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus apakah pasal-pasal yang diajukan judicial review tersebut memang bertentangan secara konstitusional atau tidak. Tapi pokok persoalannya sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Margarito tadi,
apakah landasan yang dijadikan dasar untuk hakim memutuskan itu memang valid atau tidak, itu menjadi problem. Ya. Karena ini menyangkut tidak hanya sekedar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang MD3, tapi berkaitan dengan undang-undang tadi yang disebutkan oleh Pak Indra. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kelembagaan yang lain juga ada, kayak komisi yudisial ada juga, itu periode dan sebagainya, atau pemeriksaan atau hakim agung dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau memang itu mau jadi bagian yang menyeluruh, ya nggak masalah. Seperti aturan barunya. Nah, saya feel juga sebagaimana tadi ide-nya Margarito, mungkin bisa dimakan dalam prolegnas perubahan itu. Betul. Dan dinyatakan anggota PR itu pejabat negara. Kalau masih dikategorikan pejabat negara, maka dia tunda ada undang-undang dibacakan tadi itu. Yang kedua, maka di aturan yang lebih rinci boleh menerima pensiun yang 5 tahun 4 atau lebih. Itu menjadi kuantitatif. Ada anggota PR 15 tahun atau 10 tahun yang tidak pernah bicara sekalipun. Ada yang 1 tahun atau 2 tahun raja dan lain. Nah, kita ukurnya mana keterwakilannya itu secara kualitatif dalam jangka tahunnya atau suara kuantitatif seperti itu. Oke, baik. Karena DPR itu bagian menjadi menyuarakan kepentingan rakyat. Jadi menurut saya sendiri penting karena kita darah hukum. Ya, ini yang dilakukan, saya memberikan apresiasi lah kepada 2 warga negara itu ya, yang telah mengajukan haknya yang dianggap tadi ketidakadilan yang dirasakan seperti itu. Kita berikan apresiasi. Model kita bernegara ya seperti ini. Ada yang tidak setuju, maju ke MK dan sebagainya. Tapi MK juga menurut saya harus juga menyatakan bahwa pasal-pasal ini bertentangan, pasal-pasal ini tidak bertentangan. Jangan lagi MK juga mengulangi menjadi pembentuk undang-undang. Kritik saya selalu kepada Mahkamah Konstitusi itu, tidak ada mandat di konstitusi kita memberikan mandat atau ayat pun kepada Mahkamah Konstitusi menjadi pembentuk norma. Baik. Saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau tadi sudah disebutkan, sebenarnya ini berlaku untuk seluruh pejabat negara. Artinya ketika ada 2 orang yang kemudian menggugat, ini juga termasuk menggugat seluruh pejabat negara yang kemudian mendapatkan pensiunan. Bisa diartikan seperti itu? Saya sebetulnya berharap Anda tidak bertanya itu. Jujur saya berharap Kartika tidak bertanya itu. Kenapa? Pertanyaan itu mengharuskan saya mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Kenapa? Karena mereka juga pejabat negara. Diatur dengan undang-undang dibilang oleh Pak Indra itu tadi. Undang-undang tentang hak protokol, hak pensiun dari seluruh pejabat negara. Itu yang ada di Undang-Undang Hakim Mahkamah nomor 12 tahun 1980 gitu ya. Saya menghindari itu dari tadi itu. Karena kalau itu yang dipakai, Hakim MK itu pejabat negara. Itu berarti permohonan ini juga mempersoalkan hak mereka. Ada konflik of interest di situ. Karena itu mereka tidak bisa adili perkara ini. Anda boleh suka, boleh tidak. Boleh senang, boleh tidak. Saya selalu begitu ya. Anda berhukum tidak boleh pakai suka dan tidak suka. Anda mesti objektif, nalarnya mesti jelas gitu. Hakim-hakim itu pejabat negara. Tunduk pada undang-undang disebut oleh Pak Indra itu tadi. Karena itu ada konflik of interest kalau mereka. Bisa jadi mereka bilang. Mengusut kasus ini begitu ya. Bisa jadi nih. Kalau mereka putus bilang mereka mau juga dapat, kan mereka juga dapat pensiun. Orang-orang begini begitu berhenti dapat pensiun. Mau 1 hari, ke 2 hari, ke 3 hari, mereka dapat pensiun. Dari mana hak itu timbul? Hak dari undang-undang itu tadi. Undang-undang itulah sekarang ini mereka adili. Tapi kan ini karena itu jadi problem memang ada konflik of interest. Tapi kan sebenarnya ini berangkat dari masa iya sih secara mudahnya 5 tahun kemudian mendapatkan pensiunan seumur hidup begitu ya. Kalau ada desakan publik Bang, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya di akhir Agustus dan juga awal September, apakah ini juga bisa berlaku untuk seluruh pejabat? Saya rasa itu yang mesti dibicarain supaya level indikatornya jelas dan kohesi keadilannya itu. Atau penalaran keadilannya itu dia koheren. Di situ reasonable untuk kita diskusikan gitu ya. Dibatasi itu. Cuman persoalannya sekarang ini adalah hakim juga tunduk dan terikat pada undang-undang itu. Dan sekarang mereka yang mengadili. Itu ya jadi soal. Walaupun memang ada presiden bahwa acap kali Mahkamah Konstitusi atau ada presiden Mahkamah Konstitusi itu mengadili perkara yang di batas tertentu memiliki kaitan dengan mereka. Pernah ada itu sehingga orang bilang itu sesuatu yang unetik
pada waktu itu gitu ya. Tapi sudah terjadi. Tapi dalam kasus ini lagi-lagi mereka mengadili sesuatu yang juga terikat, yang mengikat mereka. Oke, baik. Itu kan mereka pejabat negara. Mau disebut apapun mereka, mau berkelit kayak apapun mereka itu pejabat negara. Itu satu ya, itu problem konstitusional. Pertama, yang kedua, dengan semua hormat kita yang mesti kita berikan kepada teman-teman yang orang-orang siapapun dia itu yang mengajukan itu. Menggugat? Persoalan konstitusional, pertanyaan konstitusional atau persoalan konstitusional yang mesti diajukan adalah di mana letak Anda rugi. Karena jangan lupa tadi Indra bilang. Ini masalah ketidakadilan saja, betul, Bang. Negara sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Mereka melihat ke sana. Betul, itu hari ini. Tapi adil itu harus harus diterjemahkan ke dalam norma. Anda tidak cukup dengan bicara meta yuridis saja gitu ya. Anda tidak cukup karena kalau nanti Tiara bilang, oh ini pantas ini, Margaret bilang enggak. Why? Karena based on rasa. Subjektif hukum sekali. Tidak bisa, hukum mesti objektif. Ada by rules gitu ya. Rulesnya sekarang ini ada yang memungkinkan orang-orang itu dapat uang kan. Begitu apa namanya nih, sahabat saya ini dapat uang karena rulesnya memang begitu gitu kan. Mau bilang apa? Sebab kalau Anda bilang adil-adil saja, Tiara bilang A, saya bilang B. Kenapa? Kita mau adu kuat. Gitu. Nah, supaya tidak begitu kita bikin rules gitu ya. Nah, dari based on rules itu yang mesti kita pegang. Nah, soal itu tadi mungkin betul itu Tiara bilang, katakanlah ada sahabat saya ini Pak Ahmad Yani, gitu ya, satu periode, terus katakanlah dapat sampai seumur hidup gitu ya. Tapi kan dapatnya kalau hitung kan 2,5 juta doang tuh. Nah, mungkin di situ itu kalau harus dipaksakan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, di situ yang mesti ditimbang secara dalam, secara cermat untuk memperoleh titik kepantasan yang Oke, kira-kira ya kalau Anda cuma 10 tahun, Anda dapatlah 10 tahun lah. Tapi bagaimana kalau hakim-hakim pengadilan negeri itu dari hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kan mereka mulai dari hakim pengadilan negeri sampai di Mahkamah Agung tuh mereka kerja kan bisa 36 tahun. Jadi cuma dapat 36 tahun. Potongnya tadi kalau Indra bilang kan dipotong tiap bulan tuh dari Tiara punya gaji, dipotong, dikelola di sana, berbunga juga di sana, lalu itu kan dikembalikan. Jadi di mana letak unreasonableness-nya dari cara pandang itu? Di mana letaknya? Baik. Ini punya duit Tiara, dipotong-potong, taruh di sana, dikelola-kelola, lalu balikin lagi setelah pada waktunya. Singkat Bang Margarito, ini kan sudah 45 tahun tidak ada pembahasan dan juga revisi berkaitan dengan hal ini. Mana yang lebih tepat sebenarnya, penggugatan ke MK atau sebenarnya DPR yang akan merevisi ini? DPR lebih bagus. Nah, DPR yang akan merevisi. DPR. Kita akan tanya Bang Indra. Oke, Bang Indra, ini mungkin untuk dilakukan ketika DPR akan membahas lebih dalam berkaitan dengan kemungkinan ini, revisi misalnya? Ya, ini sebenarnya ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 80 ini adalah undang-undang yang mengatur seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, bunyinya seperti itu ya. Jadi keseluruhan gitu ya. Jadi tentu kalau ini ada usulan-usulan untuk perubahan, tentu DPR juga harus mempertimbangkan pada lembaga-lembaga lain seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Margarito ya. Karena mengatur seluruh lembaga tentu termasuk MK. Jadi semua lembaga tertinggi yang memang itu dipilih secara politik ini diatur pada aturan yang sama. Tentu kalau dari sisi DPR ini kan kita harus hati-hati, bukan secara politik kita seperti Pak Margarito bilang, ini bukan kita mau kayak bikin pisang goreng, kita mau setuju atau enggak, enak atau enggak. Ini kan menyangkut seluruh lembaga tinggi sehingga harus dibicarakan secara komprehensif menurut saya. Baik, tapi kalau Anda sendiri menyoroti apa yang juga publik lihat saat ini 45 tahun Bang undang-undang ini tanpa revisi begitu, Anda juga melihat ada persoalan di dalam aturan ini? Bang Indra nggak bisa bicara, mati dia. Kalau dia bicara sembarangan. Saya nggak bisa bicara, tapi justru yang harus dirubah itu adalah hak pensiun itu justru untuk ukuran pensiun malah menurut saya sih terlalu kecil ya, karena aturan ini masih aturan lama. Dan tadi kan Pak Margarito sudah jelaskan bahwa itu potongan itu adalah dipotong dari gaji setiap bulan, yang dipotong 9% dari gaji tiap bulan itu yang diberikan untuk uang pensiun dan itu dikelola oleh Taspen. Oke, baik, Bang Margarito. Ya. Kalau saya bisa bilang gitu ya, silakan. Undang-undang ini memang rasional diubah. Why? Nomenklaturnya saja itu based on Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah. Kalau dulu kan kita mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah tahun 99 2002, tidak ada lagi itu yang namanya lembaga tertinggi dan tinggi negara. Nggak ada, lembaga negara doang tuh.
Sama rata ya? Ya, kalau dulu kan MPR itu lembaga tertinggi negara. Kalau di bawah itu lembaga-lembaga tinggi itu presiden, DPR, bla 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 bla, tuh DPD, macam-macam tuh. Sekarang nggak ada lagi tuh. Oke, baik. Semua setara ini. Sementara undang-undang masih pakai itu. Ya. Jadi ini mesti diadaptasikan dengan undang-undang dasar yang baru. Ini baru rasional. Oke, baik. Secara konstitusional gitu ya. Baik, tanggapan Anda, Bang Yani? Ya, saya setuju saja. Jadi bahannya dilakukan melalui legislative review. Ya. Tidak di putusan Mahkamah Konstitusi. Itu akan menimbulkan problem. Kalau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kawan-kawan DPR lah asasi yang ada ini dibicarakan, diharmonisasikan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dibuat buat rumusannya. Itu. Jadi harus didahului dengan perubahan undang-undang tadi tentang hak-hak negara, tadi hak-hak pejabat tinggi dan pejabat biasa ya. Itu walaupun hal di sini saya berbeda pandangan sahabat saya ini Pak Garito kan yang menyatakan ada perubahan undang dasar sudah tidak lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi. Kalau menurut saya masih lembaga tertinggi itu dalam fungsi dan kewenangan. MPR itu masih fungsi dan kewenangannya tertinggi. MPR, ya kan? Oke. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama menantikan ya tentunya bagaimana kemudian jalannya persidangan pertama. Singkat, Bang Margarito. Gitu ya. Singkat. Sebaiknya ini legislative review, bukan sebab kalau tidak begitu begini. Ya, setuju. Sebab begini. Oh, sama-sama nih Tiara sama saya ini lembaga negara gitu kan. Tiara potong saya punya, Tiara punya enggak. Oke, baik. Kayak ini kalau dia kabulkan di Mahkamah Konstitusi maka dia potong DPR, dia punya enggak. Balik lagi konflik of interest begitu ya. Iya, konflik of interest. Ngaco ini kalau begini ini. Jadi jalan terbaik adalah udah tolak. Nanti legislative review. Baik, kita akan sama-sama nantikan bagaimana keputusan dari sidang MK nanti begitu ya Bang Margarito. Terima kasih. Kemudian juga Bang Indra, Bang Yani telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Yani, sama Pak Indra. Sehat selalu semuanya.